Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pemrograman deklaratif bersama saya Arjuna Gunathama Siombing dengan NPM 231705108 Jadi, di video kali ini kita akan belajar bareng dari modul praktikum minggu kelima, yaitu tentang list di dalam prolog, yang akan saya bacakan modulnya dan saya akan jelaskannya setiap bagian secara lengkap dan mudah dimengerti, termasuk juga penjelasan kode prolognya. Langsung saja kita masuk mulai dari bagian pengantar modulnya, yaitu general description. Nah, di general description ini ataupun deskripsi umum, yaitu menjelaskan bahwa pada minggu kelima ini kita akan belajar list, yaitu struktur data yang penting dalam bahasa Prolog. Lalu, struktur ini sering digunakan untuk menyimpan kumpulan data atau atom dan biasanya digunakan dalam konteks non-numerik. Nah, maksudnya bukan angka tapi data seperti huruf ataupun simbol. Nah, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran ataupun learning outcomes. Nah, di sini katanya itu kayak di akhir praktikum ini kita diharapkan bisa memahami cara penulisan dan representasi list di dalam prolog. Lalu kita juga bisa menulis kode dasar untuk menyisipkan, menghapus, dan juga menambahkan elemen pada list. Seperti CRUD gitulah. Oke, lanjut kita masuk ke praktikum material ataupun materi yang akan dibahas di praktikum ini. Yang dimana ini tuh kayak inti materi pertama untuk mengerti bagaimana sih list ditulis dalam prolog gitu. Jadi di sini ada beberapa materialnya yang mana di prolog ini list ditulis dengan tanda kurung siku seperti ini. Misalnya elemen saat buka kurung siku, elemen satu, elemen dua, elemen tiga, dan seterusnya. Atau bisa juga dengan seperti ini. Nah, ini contohnya. Oke, lalu katanya kalau listnya kosong ditulis dengan ini, buka kurung siku, langsung ditutup kurung siku lagi. Jadi kayak dia kosong gitu dalamnya, nggak ada isinya. Lalu masuk ke lagi selanjutnya, kalau isinya ada, maka prolog biasanya membaca list dalam dua bagian, yaitu head dan tail, ataupun kepala dan ekor. Jadi kepala itu bagian awal dan tail itu bagian akhirnya. Lalu kalau isinya Oke, lalu ini ada contoh penulisan lain dari list yang dimana ini ini yang gambaran atau ini penulisan list umumnya seperti kurung siku ABC, lalu bisa ditulis dengan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, dan juga banyak cara penulisan list yang lainnya. Oke, langsung saja. eh, jadi kayak intinya itu Prolog tuh bisa membaca list secara bertahap dan mungkin ini sangat membantu dalam operasi rekursif nantinya. Oke, kita lanjutnya. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu basic operation on list atau operasi dasar pada list. Yaitu ada beberapa basic operationnya. Yang pertama ada membership checking, yang kedua ada link calculation, lalu ada concatenation, lalu ada delete items, lalu terdapat append items, lalu yang terakhir ada insert items. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian membership checking, atau bisa juga disebut dengan cek apakah elemen ada di dalam list. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian kodenya. Nah, ini adalah contoh program prolognya.
di mana dia seperti ini kodenya, list, underscore member, buka kurung, X, koma, kurung siku, X, garis, underscore, tutup siku dan tutup kurung. Nah, seperti ini juga. Nah, jadi kayak list underscore member ini semua ini artinya kalau X adalah elemen pertama dari list atau head, yang ini headnya, maka X dalam list maka X ada di dalam list tersebut. Jadi kayak jikalau ini adalah headnya, maka X ini terdapat dalam list. Lalu lanjut ke bagian yang kedua ini, yaitu kalau misalnya bukan elemen pertama, kalau misalnya X ini bukan elemen pertama, maka kita cek tailnya ataupun ekornya. Kita rekursif cek ke elemen berikutnya. Jadi kayak ini dicek dulu, misalnya nih si X ini bukan elemen pertama ataupun head dari listnya, maka dia melakukan rekursif untuk mengecek ulang sampai dia akhirnya ketemu si X itu berada di head. Oke, mungkin seperti itu. Ini ada contoh query-nya. Mungkin kita bisa coba langsung masuk Swiss Prolog, copy saja. Nah, coba satu-satu. Jadi cara gurainya ini di sini, lalu ini di sini. Set. Nah, terus. Nah, seperti ini hasilnya. Terus. Nah, mungkin saya akan sedikit jelasinnya. Kenapa sih jawabannya yes? Jadi di sini, kenapa jawaban yes atau true? Karena B adalah elemen keduanya, yang dimana program prolog ini berhasil menemukannya lewat kursi. Jadi kayak B ini merupakan program di prolognya gitu. Apa? B ini elemen-elemen keduanya. B elemen ada B adalah elemen kedua gitu. Jadi kayak dia berhasil si ini berhasil menemukan si B ini ada di list ini. Kayak programnya bisa nemuin B di dalam ini kan ada B. Lalu yang terakhir ini ada contoh yang no atau ini juga no karena dia nggak nemuin ada si D ataupun ada si B di dalam list ini. Nah, jadi yang bagian kedua ini dia kenapa nggak ditemuin? Karena dia list di dalam list. Jadi kayak si B ini dia itu kayak jadi intinya ini kayak yang ini list yang dua ini dia itu sebenarnya satu list. Jadi kayak A, koma bilangan B, koma C gitu. Jadi B, koma C ini dianggap jadi satu himpunan gitu. Mungkin karena itu tersebut makanya si program ini nggak bisa nemuin si B ini di dalam list. Jadi dia menjawab no. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu length calculation atau menghitung panjang list. Langsung saja masuk ke bagian programnya. Ini ada kodenya. Oke, mungkin saya sedikit jelasinnya. Jadi di kode yang pertama ini, kalau misalnya listnya kosong, ini, maka panjangnya nol. Oke, jadi kayak kalau misalnya listnya kosong, ini kan lanjut untuk kode yang kedua ini, misalnya
Oke, ulang ya. Dari line calculation. Oke, kita masuk ke line calculation. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian length calculation ataupun menghitung panjang list. Nah, di menghitung panjang list ini, kita terdapat dua kode program yang menggambarkannya, yang mana ini adalah list underscore member, buka kurung x, buka kurung siku x, garis strip, underscore, tutup siku, tutup kurung, titik. Oke. Jadi di sini penjelasan itu, kalau misalnya listnya kosong, maka panjangnya nol. Oke, lanjut ke kode yang kedua. Ini ada gini kodenya. Penjelasan ini kita ambil tailnya, lalu hitung panjang tail n itu panjang tail ataupun n1, lalu tambahkan satu untuk headnya. Jadi dia ketemu nanti. Dia kayak ambil dulu tailnya, lalu hitung panjang tail yaitu n1, lalu ditambahkan satu untuk headnya. Nah, ini ada contoh query-nya. Coba saja. Jangan lupa titiknya di bawah juga. Oke, oke, seperti yang salah. Oh iya, ini dulu stop dulu. Oke, mungkin untuk programnya ada sedikit yang keliru atau mungkin saya yang keliru. Mungkin gini. A, B, C. Lalu sini kan coba. Oh iya, ternyata kode di programnya belum berubah. Ternyata yang salah itu kodenya. Harusnya kodenya itu seperti ini. Mungkin dia pakai list length. Pantesan kayak di sini dia list member yang di apa di program list member yang di query list length. Mungkin terjadi error yang tidak bisa dihindarin. Ini kita coba ganti namanya jadi list length. Jadi di sini mungkin tulisannya seperti ini. Jadi itu di sini dia nol.
Oke. Oh, ini kosong. Jadi karena tadi terdapat kesalahan, jadi kodenya tidak bisa di running. Jadi kita coba dulu menggunakan kode yang sudah pernah saya dapatkan dari asisten dosennya. Ini koma n, lalu ini di sini koma n is n1 tambah 1 tambah 1. Oke, coba kita running. Oke, masih terdapat error. Oh ya, ini masih list 19 tadi. List length. Errornya mana lagi? Calculation variable. Oh iya ini belum berubah. Cara pemain satu. Di sini itu harus, nah, jadi kayak di kode prolog ini kita tuh harus benar-benar melihat tiap-tiap kodenya, jadi kalau ada satu yang error langsung error semua. Nah ini dia udah me- menghasilkan, udah bisa ngeran itu hasilnya 3. Kita untuk mencoba list length ABC n. Jadi kayak dia ngitung berapa sih panjangnya list dari kode ini, dari query ini gitu. Jadi tadi penjelasan saya yang mengenai ini agak keliru ya tadi ya, sorry ya. Kami juga saya juga lagi belajar. Saya juga baru sadar juga tadi setelah saya lihat dari catatan saya yang sudah pernah saya pelajari. Jadi ini kodenya masih belum berubah, yang harusnya kodenya seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu oh ya, btw, jika tadi saya masih banyak error, saya juga masih belajar tentang materi prolog ini, dan saya akui materi prolog ini cukup menantang dan juga cukup eh, apa, bahasa yang lumayan baru lah bagi saya, dan juga lumayan sulit juga. Jadi kalau misalnya kadang error penjelasannya atau misalnya saya kurang jelas dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Oke, langsung saja masuk ke concatenation. Nah, concatenation ini atau bisa disebut juga dengan menggabungkan dua list. Oke, kita langsung saja deh masuk ke programnya. Jadi ada list delete. Tar. Ini katanya concatenation, tapi programnya, oh ini nih, soal salah. Saya terlalu jauh ternyata. Eh, benar ya? Concatenation. Oh, gini. Ada juga error lagi. Jadi di sini concatenation-nya ada dua. Yang harusnya ini dia itu delete ya. Mungkin terjadi error, human error dalam penulisannya overall juga tadi. Nah, lalu ini penjelasan dari list concat-nya atau ini penggabungannya. Jadi kita bahas di sini aja. Nanti ini untuk bagian delete. Soalnya saya juga heran. Namanya concatenation, tapi kenapa dia pakai list delete? Oke, langsung saja. Langsung saja kita bahas programnya. Jadi,
Penjelasannya itu, kalau misalnya list pertamanya kosong ataupun ini kosong, hasilnya adalah list kedua. Jadi kayak yang dikeluarkan adalah list kedua ini. Nah, lalu yang selanjutnya, kalau list pertamanya tidak kosong atau berisi ini, ambil elemen pertama X, lalu gabungkan tailnya L1 dengan L2, lalu simpan hasilnya di L3, lalu susun X L3. Ini. Mungkin kita langsung coba aja dulu kali ya. Ya, nggak rumit juga sih jelasinnya tadi. Kita coba saja query-nya langsung. Oh iya, jangan lupa di upload dulu. Jangan takutnya ada yang error atau gimana. Nah, ini kan diminta list concat 1,2, A, B, C, newlist. Nah, jadi katanya kan tadi yang saya bilang tadi kan, kalau misalnya list pertama itu tidak kosong, ambil elemen pertama, 1, 2 ini, lalu gabungkan dengan T-nya S1 yaitu ABC ini. Ah, oh enggak. Sorry. Ambil elemen pertama X1, lalu gabungkan T-nya L1 yaitu 2 ini dengan L2 ini, semua ini. Nah, lalu simpan hasilnya di L3. Nah, ini jadi L3. Lalu dia akan tampilkan X L3 sebagai new list. Oke. Oh, enggak ya. Nah, new list ini jadi L3. Oh, sorry. Jadi mungkin seperti lah. Jadi kayak diambil elemen ini digabung sama ini dijadikan jadi new list. Nah, dia jadi kayak new list baru. Jadi listnya ada yang baru jadi 1, 2 ABC. Jadi itu untuk list concat jadi kayak gabungin doang. Langsung masuk saja kita ke delete item ataupun hapus elemen dari list. Ini error atau salah penulisan. Langsung saja kita masuk ke bagian programnya. Kita masukin Swiss saja. Swiss prolog. Oke. Mungkin saya akan jelasinnya sedikit. Baris pertama ini, kalau X adalah salah satunya elemen, ini, kalau ini salah satu elemen, hapus hasilnya. Nah, jadi kayak kalau misalnya ini X ini jadi salah satu elemen, maka hapus elemennya. Kalau misalnya X-nya adalah head, hapus dia, hasilnya tail. Oh iya, jadi kayak misalnya ada dua nih, ada head dan tail. Dia minta untuk delete nih. Nah, maka yang dihapus adalah head-nya, muncul yang dihasilkannya adalah tail-nya. Lalu kalau bukan, lanjut cek tail secara rekursif. Nah, ini. Nah, jika misalnya X ini bukan head, maka dia lakukan rekursif sampai ketemu sampai X-nya jadi head. Oke. Dan seperti itu langsung coba kita run. Nah, ini. Nah, ini kan langsung aja nih, langsung pernyataan kedua di mana yang A ini merupakan head dari listnya, maka dia diganti. Maka di listnya akan muncul eh ini doang tanpa ikut si A. Coba kita yang lain yang mungkin menghasilkan ini kali ya. Nah, nah ini kan udah terjelas juga. Kayaknya coba yang ini juga. Oke. Nah ini. Jadi kayak ini kan si ini kan bukan head dari listnya nih. Maka dia melakukan rekursif kembali eh
Coba ya. Jadi intinya gini. Jadi misalnya si ini kan dia bukan dari list ini, maka dia akan dicek detail secara rekursif. Jadi sehingga sehingga nanti si ini menjadi head dan dia akan dikeluarkan dari sini. Jadi kayak misalnya ini kan pertama A E I O U. Nah, lalu kita rekursif kembali. Jadi kayak oke mungkin ya udah mungkin itu aja Kak. Intinya kayak dia melakukan revisi kembali sehingga si I-nya menjadi head, lalu dia akan dihapus dan akan dimunculkan A E O U doang. Oke, langsung aja kita langsung ke bagian append to list. Append to list. Append to list ini bisa dibilang juga menambahkan jika belum ada atau menambahkan ke dalam list. Nah, langsung aja kita bagian prolognya. Oke, kita coba saja langsung. Oke, seperti ada error. Oh iya, masih belum dihapuskan kan. Ya kalau misalnya dia belum dihapus-hapusin kadang gitu, kayak dia cuma ini. Oke, ada yang error juga. Kenapa list member? Oh iya benar ya. Hmm, oke. Seven habis. Oke, mengerti. Oke, rekursif. Oke, oke. Mungkin bagian sini saya masih kurang paham mengapa error dan juga sis- saja kita gini. Sini B. Ini bukan. Udah, mungkin saya jelasin kodenya saja atau mengapa nanti bisa jawabannya seperti ini, mengapa bisa menghasilkan seperti ini jika kalau dia benar. Oke, jadi di baris pertama ini, kalau misalnya A ini
sudah ada di T, maka list tidak berubah. Dia kayak ngecek si A ini udah ada belum di list si T ini, maka diubah, diubah. Maka dia nggak berubah. Nah, kalau belum, maka ditambahkan si A ini di depan list T. Nah, contohnya ini kan. Nah, ini contohnya ini, maka listnya, new listnya A, I, U, E, O. Nih dicek dulu nih, apakah si A ini, si A ini udah ada belum di E, I, O, U ini. Nah, kalau misalnya belum, maka dia masuk ke new list sebagai add di dalam list ini. Kan awalnya kita lihat tuh, feed-nya itu adalah si E. Nah, karena si A ini belum ada di head ini, maka dia di ditambahlah di depannya gitu. Oke, kita masuk ke insert item ataupun sisipkan item. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke programnya. Biar terlalu panjang videonya. Nah, jebakan. Oke, saya nggak tahu ini kenapa terus. Please delete. I see there's an exit. Hah? Please delete. Yaudah kita bahas di sini aja lah. Mungkin saya belum terlalu paham tentang permasalahan tentang menangani error-error yang ada di sini. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan sedikit kodenya. Nah, jadi kayak di insert into di sini kita juga memanfaatkan uh, delete gitu untuk membuat dia jadi terbalik. Jadi kayak kita itu memanfaatin delete secara terbalik gitu lah. Jadi kayak kalau misalnya kita bisa hapus X ini dari R, maka hasilnya L. Nah, jadi kayak jika kita hapus X ini dari R, maka R-nya pindah ke sini, maka hasilnya X, R, L. Nah, maka, oh enggak gini. Jadi kalau misalnya kita bisa hapus X ini dari R dan hasilnya L, maka X sebelumnya dimasukkan ke L jadi R. Nah, agak lucu juga ya memberikan penjelasannya. Cuman gitu guys. Jadi masuk saja ke query-nya. Nah ini si A ini itu kan mau disisipin ke sini nih. Nah, jadi kayak si A ini dia kayak disisipin kan. Nah, jadi si A ini disisipin ke yang pertama. Si programnya nanya, ini udah benar belum? Kalau misalnya belum, atau nanti dia kayak dia lanjut, ada nanti tombol lanjut ataupun next, maka dia lanjut sisipin jadi yang kedua, atau
Ya kayak kan dia dipindah lagi, set, dia dipindah ke nomor 2, saya lagi, 3 sampai ini akhirnya. Nah, kalau ini dia nggak naik lagi karena si forumnya udah habis gitu, udah mentok di sini doang. Oke, masuk ke operasi tambahan, itu cek ganjil dan genap. Gimana? Ini langsung saja kita bagian programnya. Semoga ini nggak error ya. Wow, ini kenapa error? Harusnya benar nggak sih? Titik. Nggak tahu kenapa kode-kode dari modenya banyak yang error. Ini antara kesalahan sistem ataupun human error. Ya, saya kurang tahu. Saya juga saya masih belum terlalu memahami lah untuk apa untuk menangani masalah ini. Jadi saya coba jelasin kodenya saja. Ya kayak intinya disk kosong itu adalah panjang, panjang genap, di mana satu elemen, oh gini, jika dia disk kosong, maka dia panjang genap. Jadi kalau dia ada satu elemen, maka dia panjang ganjil. Lalu kalau misalnya, oh lalu dia ini menggunakan rekursi untuk saling memanggil antara event len dan outline. Nah, kayak gitu. Untuk query-nya seperti ini, dia ngecek, ya kayak gitulah. Inilah untuk saya juga kurang paham cara ngejelasin gimana. Oke lah, mungkin kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari modul yang mana list adalah struktur data penting di dalam prolog. Jadi kita bisa melakukan berbagai operasi seperti mengecek anggota, menghitung panjang, menggabungkan, menghapus, menyisipkan elemen, dan semua ini dilakukan dengan teknik rekursif dan pola head tail. Jadi kayak sebenarnya tadi itu dilakukan dengan rekursif dan juga pola head tail. Lalu mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika memang jauh dari kata sempurna ataupun kayak banyak yang keliru lah dari penjelasan saya. Cuman saya berusaha semaksimal mungkin karena saya juga masih belajar tentang materi-materi dari pemrograman dekaratif ini. Dan jujur bagi saya pemrograman prolog ini merupakan salah satu tantangan yang besar. Karena saya juga belum pernah, saya juga baru pertama kali ini berjumpa dengan program kode ini dan tapi saya tetap berusaha untuk memahami dan juga menjelaskannya dengan baik. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.